Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang baik, salam sehat dan selalu semangat. Kali ini ibu akan menyajikan materi Sistem Reproduksi Manusia KD 3.1 tentang alat reproduksi manusia materi kelas 9. Alat reproduksi manusia. Alat reproduksi manusia terdiri atas alat reproduksi laki-laki dan alat reproduksi wanita. Alat reproduksi laki-laki. Bagian alat reproduksi laki-laki terdiri dari penis, testis, skrotum, yaitu lapisan pembungkus testis, epididymis, vas deferens, ureter, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Koper. Fungsi bagian alat reproduksi laki-laki. Penis berfungsi sebagai saluran urin dan sebagai saluran sperma. Testis berfungsi sebagai penghasil sperma dan penghasil hormon testosteron. Skrotum menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Epididymis sebagai tempat sementara penyimpanan atau pematangan sperma. Vas deferens sebagai saluran sperma menuju ureter. Ureter berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dan sperma. Fungsi bagian alat reproduksi laki-laki mempunyai kelenjar reproduksi, yaitu vesicula seminalis berfungsi menghasilkan cairan dan zat-zat yang bersifat basa untuk perkembangan embrio. Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang bersifat asam sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri. Kelenjar Koper menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa untuk melindungi sperma. Alat reproduksi wanita. Bagian alat reproduksi wanita terdiri dari ovarium, oviduk atau tuba falopi, uterus, serviks, vagina, fungsi bagian alat reproduksi wanita. Ovarium mempunyai fungsi tempat dihasilkannya sel telur atau ovum, dan sebagai proses ovulasi atau pematangan sel telur. Oviduk sebagai saluran sel telur dan tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Uterus tempat berkembangnya embrio. Serviks mempunyai fungsi memproduksi lendir atau mukus yang fungsinya menyalurkan sperma dari vagina ke uterus. Vagina mempunyai fungsi sebagai saluran sel sperma menuju sel telur, sebagai saluran keluarnya menstruasi dan saluran keluarnya janin. Spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis yaitu pembentukan sel kelamin laki-laki. Diawali dari spermatogonium, membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer membelah menjadi dua sel anakan secara meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder membelah menjadi 4 spermatid secara meiosis 2. Setiap spermatid berdiferensiasi menghasilkan spermatozoid. Oogenesis
yaitu pembentukan sel kelamin wanita. Diawali dari oogonium membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer. Oosit primer membelah secara meiosis 1 menghasilkan 2 sel anakan, yaitu oosit sekunder dan badan polar primer. Oosit sekunder membelah secara meiosis 2 menghasilkan ootit dan 1 badan polar sekunder, sedangkan badan polar primer menghasilkan 2 sel anakan, badan polar sekunder. Sehingga hasil akhir terdapat 3 badan polar sekunder, sedangkan ootit akan berkembang menjadi ovum. Demikian anak-anak materi ibu pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan.